Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kan tahu HTI itu sudah dibubarkan dari negeri ini. Dia sebagai ormas atau gerakan yang terlarang. Ya nggak beda seperti PKI lah. Yang mereka tuh punya afiliasi ingin mengganggu ideologi kita Pancasila. Mereka ingin mengklaim dengan paham mereka, agama mereka. Ya khilafah lah. Di situ saya lihat ada beberapa pengacaranya kemarin setelah diputuskan Farid Ogbah ini ada dugaan terlibat terhadap teroris. Itu berapa pengacaranya koar-koar tapi bahasanya berbahaya. Pertama si Ahmad Hoisunuddin ini. Dia direktur HTI. Koar-koar dia di situ menyerang Islah Bahrawi. Yang saya bersyukur keberadaan Pak Ustadz Islah ini bisa mengkoter berapa gerakan-gerakan radikal yang dia punya kemampuan bagus, pembicaraannya juga bagus, yang bisa menyangkal. Di situ Ahmad Hoisinuddin menyerang Gus Islah seperti kewalahan. Di sini bukti orang itu kalau marah berarti nggak punya dalil untuk menyangkal Gus Islah Bahrawi ini. Seperti Islah Bahrawi, seperti orang-orang di BPP, ETU, MUI, ketika Ustadz kita anggota MUI kena kasus ini, bukannya mereka menolong malah memberikan legitimasi. Ini teroris jaringan ini, lu masuk sudah lama. Luar biasa, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimuna man salima muslimuna milisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Ini fitnah. Gus Islah seorang tapi bisa menggungkam berapa kelompok-kelompok itu Islam radikal yang itu semua afiliasinya tuh ke Wahabi. Nggak ada NU jadi radikal, nggak ada NU jadi teroris, dan Muhammadiyah nggak ada. Ini hanya sekelompok kecil HTI ini yang berafiliasi Wahabi, yang kuar-kuar seringkali mengklaim atas nama Islam. Padahal Islamnya dia beda dengan Islam saya. Islamnya dia beda dengan Islam NU. Islamnya dia beda dengan Islamnya Muhammadiyah. Dan banyak, ini cuma kelompok kecil aja. Di sini Hoisinuddin nyerang Gus Islah sampai dia mengatakan lisannya umat Islam. Loh, umat Islam itu nggak jaminan terus mulia. Seperti Anda ini bagi saya itu Islam sempalan. HTI dan kelompok Anda itu pengacara-pengacaranya itu Islam sempalan. Dan Anda bukan diperlakukan sebagai umat Islam yang baik. Kenapa? Nggak setiap umat Islam itu harus baik. Dilihat dulu, menjaga lisannya kepada yang baik. Tapi terhadap yang tidak baik, ya kita harus perangi. Kenapa bisa begitu? Nggak menjamin umat Islam itu harus baik. Buktinya setelah ketiadaan Nabi, semua keluarga Nabi dibantai oleh umat Islam. Apakah terus Islam itu jaminan kemuliaan? Belum tentu. Ada hadis Nabi mengatakan Islam itu akan dirusak oleh umat Islam sendiri. Dan ada perkataan lagi dari Ali bin Abi Thalib, musuh kita itu bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Musuh Islam adalah apa? Kebodohan umat Islam sendiri. Lah inilah gerbong Anda ini bodoh memahami Islam. Wahabi-wahabi ini memahami Islam secara letterlek dengan kacamata kuda, menafsirkan ayat seenaknya. Di situ Hoisinuddin. Dan kedua lagi ada pengacaranya satu juga perempuan berjilbab, mulutnya serampangan. Saya ingin mengatakan bahwa agama berpengaruh kepada keputusan. Ya, harus saya katakan kami adalah saksi mata. 3 orang hakim, 2 diantaranya berbeda agama, memutuskan sesuai dengan BAP. Padahal jelas-jelas di dalam persidangan berbeda keadaannya. Ustadz-ustadz kita ini adalah ustadz yang lembut, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada negara dalam keadaan wasatiyah, lurus dan menengah, ya, tidak radikal, tidak terlalu bermacam-macam, dan tidak melakukan banyak pertentangan kepada pemerintah. Tapi mengapa mereka masih juga dipersalahkan? Oleh karena itu saudara sekalian, kembali kita beragama Islam. Hari ini agama kita ini memang sedang dalam kondisi diuji, ya. Saya ingin mengatakan inilah kesempatan seluruh umat Islam untuk bersatu. Jangan sampai peristiwa ke depan kembali ustadz-ustadz kita akan mudah dikriminalisasi dengan sebuah keputusan bernama Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 2191 garing PB garing 2007 tanggal 21 April 2008. Allahu Akbar! Mulutnya serampangan, dikit-dikit takbir. Loh, takbir kok jadi yel-yel? Kok takbir disejajarkan oleh kelompok-kelompok yang nggak jelas? Islam jenggot dan perempuan berjilbab itu. Takbir itu hanya milik Rasul yang sempurna. Kitab suci diturunkan Tuhan, betul. Tapi ketika ditafsir manusia yang tidak punya otoritas, di sini apa? Maksudnya kenabian. Maka akan berubah menjadi agama manusia, bukan agama Tuhan lagi. Jadi Anda jangan sembarangan mengklaim ayat suci Al-Quran, terus Anda wakilkan untuk umat Islam se-Indonesia. Belum tentu. Itu Islam Anda. Beda dengan Islam saya tadi saya bilang, beda dengan NU.
Nah, disinilah keluar-keluar si pengacara berontak karena si Farid Oqbah divonis 3 tahun yang katanya dia nggak ada bukti, nggak ada apa. Saat ini Densus 88 fokus pada tindak pidana terorisme, di mana di dalamnya termasuk perkara pendanaan dan aktivitas teror yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut. Bukti-bukti yang ada dalam melakukan penyidikan sudah dinyatakan lengkap, di mana bukti-bukti tersebut diantaranya adalah keterangan dari beberapa tersangka, di mana 28 tersangka yang di BAP, ke-28-nya mengarah kepada ketiga tersangka. Dokumen yang dimiliki atau disita oleh Densus 88 sudah bisa menunjukkan peran daripada keterlibatan ketiga tersangka tersebut. Lah, emang polisi nggak punya bukti? Saya tahu semua buktinya. Ada gerakan Farid Oqbah yang saya baca itu dia mendanai teroris. Jadi teroris itu sekali lagi, teroris itu yang eksekutor itu bagi saya itu kecil, itu perorangan. Yang berbahaya itu yang mencetak teroris, yang mengelabui orang bodoh untuk bom bunuh diri. Karena Allah tuh menurunkan orang supaya hidup di dunia untuk hidup, bukan untuk bunuh diri. Apalagi membunuh orang yang tidak menyerang, itu terkutuk. Di dalam Al-Quran, barang siapa membunuh seseorang yang orang tidak mengancam atau tidak merusak, itu sama aja membunuh seluruh manusia. Nah, inilah tafsir-tafsir Wahabi ini yang dilakukan oleh gerombolan Farid Oqbah yang punya aliran Wahabi. Yang semua teroris berasal dari aliran Wahabi. Aliran kecil tapi mengganggu negeri ini. Dia ingin merubah ideologi negeri ini. Ini banyak kawan-kawan ini tidak membedakan mana negeri yang menjalankan hukum Islam, mana yang negeri tidak menjalankan hukum Islam. Lihat pemimpin-pemimpin di pusat sana, mereka bilang apa? Indonesia negeri Islam bukan? Tidak. Dia tidak mengatakan ini bukan negeri agama. Mereka mengatakan begitu. Ya kan? Beda nih. Ini bukan kezaliman, Pak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang Muslim menolak hukum Islam, kafir, keluar dari Islam, Pak. Itu fatwa ulama semua, Pak. Tetapi kemudian dalam pembatal syahadat tahun 10 itu dipelajari di Saudi, Pak. Ulama-ulama mereka mengajarkan di antara pembatal syahadat itu apabila seseorang mengatakan hukum buatan manusia, yaitu demokrasi, sama dengan hukum Islam. Sama, Pak. Sama saja itu kafir. Di situ pengacaranya licik sekali. Ingin mengarahkan umat Islam, mengklaim umat Islam dikriminalisasi. Muslimuna milisani wa yadihi, seorang muslim itu adalah yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Ini fitnah-fitnah. Itu yang namanya menyakiti muslim lainnya. Siapa sih dikriminalisasi? Ribuan ulama NU nggak ada yang satu di penjara. Muhammadiyah nggak ada yang penjara. Kan ulama-ulama Anda aja yang Wahabi. Yang memang gerakan Anda itu mencurigakan. Anda bekerjasama, Anda berkolaborasi dengan kelompok-kelompok radikal yang di situ melahirkan teroris yang suka mengebom sana kemari. Itu wajar, polisi punya bukti. Dan nggak perlu Anda klaim Anda dikotomi, hakimnya katanya Kristen. Saya ingin mengatakan bahwa agama berpengaruh kepada keputusan. Ya, harus saya katakan, kami adalah saksi mata. 3 orang hakim, 2 diantaranya berbeda agama, memutuskan sesuai dengan BAP. Padahal jelas-jelas di dalam persidangan berbeda keadaannya. Hakim mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, semua itu dia bekerja sesuai koridor undang-undang. Ada kerangka-kerangka undang-undangnya. Jadi bukan hakim mengarang, bukan hakim menafsirkan sendiri. Ada kerangkanya. Kalau begini kena pasal sekian dan ini hukumnya sekian. Itulah hakim bertindak sesuai itu. Bukan karena like and dislike. Karena terus ini Muslim, karena Kristen anti. Enggak. Kalau begitu bubarin aja semua hakim yang ada di Indonesia yang Kristen. Karena mayoritas ini semua Muslim, kan nggak begitu. Hakim bertindak sesuai dengan koridor undang-undang hukum. Ada kerangkanya, ada bukti-buktinya. Dia hanya menyimpulkan. Jadi nggak perlu bawa dalil-dalil ayat keluar-keluar nanti bakal kita menang. Loh, kok menang? Anda nih pengkhianat Islam mau menang. Harusnya yang begini ini, pengacara-pengacara yang berkeluar-keluar ini justru berbahaya. Bisa memecah NKRI. Kenapa? Dia ingin mengadu domba umat Islam. Dia ingin mengadu antara non-Muslim dan Islam. Ini berbahaya. Harusnya pemerintah itu juga punya hukum tertentu
menjaga maslahat orang banyak, seperti Ahmad Hasanuddin ini, tangkap aja, jeblosin penjara. Pengacara yang pakai jilbab, pakai takbir. Masa Farid Ogbah didekatkan sama Tuhan? Jauh amat, ini manusia pendosa dengan takbir. Jangan suka klaim-klaim takbir. Dan jangan suka klaim-klaim ini umat Islam tersinggung, banyak dikriminalisasi. Loh, emang kriminal loh. Buktinya membunuh Ali bin Abi Thalib itu seorang ahli ibadah, hafal Quran, semuanya lebih hebat daripada Anda. Tapi pengkhianat Islam membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini baru Farid Ogbah baca ayat ecek-ecek, terus si Ahmad Hasanuddin baca hadis ecek-ecek, pengacara yang pakai jilbab. Sampai jijik lihat umat Islam kok penampilannya begini, isinya marah, radikal. Gimana orang mau tertarik dengan Islam? Bagi umat Islam di Indonesia, jangan pernah dengar nih kelompok-kelompok ini semalan. Dia ingin merusak negeri ini. Ini gerombolan yang ingin merubah ideologi negeri ini, yang ingin merusak Pancasila. Di situ lagi ada pesannya, lihat Farid Ogbah bicara pidatonya. Itu sudah berbahaya, itu sudah harus ditutup. Dan dia mengukil ayat seenaknya, mau memaksakan negeri ini pakai ajaran Islam. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang Muslim menolak hukum Islam, kafir, keluar dari Islam. Sejak kapan Nabi aja tidak pernah mendirikan negara Islam? Nabi aja tidak pernah bertindak atas nama Islam. Sementara Nabi itu yang punya otoritas, yang bisa menyampaikan Al-Quran sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain Nabi, tidak boleh mutlak. Kesempurnaan Islam itu, kesempurnaan kitab suci hanya ada di Tuhan dan Nabi Muhammad. Selainnya, si Farid Ogbah ini semua klaim-klaim kalau nggak ikut Islam berarti kufur. Berarti ini kita semua kufur, yang kufur Anda. Kok enak aja? Sejak kapan Anda jadi wakil Tuhan? Dari keturunan nggak jelas, belajar Islam gimana, cuma modal jenggot, baca ayat kufur. Emang ada Nabi mendirikan agama Islam? Nggak ada. Jadi jangan mudah Anda mengklaim kufur. Di dalam Al-Quran itu Islam itu bukan bermakna golongan agama. Kalau bermakna golongan agama, di situ Nabi tidak membenarkan ajaran lain. Injil, Taurat, jadi nggak usah klaim-klaim Islam. Loh, Islamnya siapa? Saya mau tanya. Islam terpecah 72 golongan. Itu menurut riwayat. Lah, sekarang mau klaim atas nama Islam siapa? Islam Wahabi, Islam Anda. Anda ditolak oleh NU. Anda ditolak oleh Muhammadiyah. Jadi nggak usah klaim-klaim Islam. Saya mohonlah kepada umat Islam, jangan dengar ini gerombolan-gerombolan Wahabi ini. Mereka sok bertopeng Islam, mereka tuh penjahat agama. Mereka tuh kriminal bertopeng agama sebenarnya. Mereka ingin memaksakan. Inilah aliran Wahabi. Sementara Wahabinya aja sendiri di Saudi sudah mau bangkrut. Di sana itu orang yang mendukung khilafah dipancung kepalanya. Jadi saya pikir pemerintah Indonesia juga perlu mencontoh itu. Untuk menyelamatkan negeri ini. Jangan dikasih ruang orang-orang begini nih. Dan saya bersyukur sekali negeri ini dapat sosok seorang Islah Bahrawi yang punya kemampuan hebat mempretelin tuh gerombolan teroris radikalisme yang ada. Itulah akibatnya Ahmad Hasanuddin dia kecewa dengan Islah Bahrawi karena dia nggak punya ilmu untuk membantah. Dibongkar oleh Islah tuh borok-boroknya mereka itu, kemunafikan mereka itu. Mereka ini semua bohong, bukan bela Islam. Mereka ini cuma apa? Ambisi mencari kekuasaan. Jadi agama dijadiin kudanya khilafah. Gak ada gerakan agama. Di antara mereka juga saling membunuh. Dan kita memasang kemari. Itulah jadi Farid Ogbah mengatakan bahasanya apa? Kalau ini gak ikut ajaran Islam semua kufur. Islamnya siapa dulu? Kalau Islam Anda sudah pasti kufur. Islam sesat karena Anda menafikan secara sesat. Jadi apa yang ada di Indonesia ini? Kita pakai hukum yang ada di Indonesia. Nabi aja tidak pernah mendirikan negara Islam. Nabi membuat piagam Madinah apa? Itu kesepakatan. Di situ ada kaum Kristen, ada Yahudi, ada Sabiin. Kok Anda klaim Islam? Emang Nabi mengklaim Islam? Sebutkan satu riwayat Nabi beragama Islam. Enggak ada. Karena semua Rasul itu diutus untuk semua manusia. Rahmatan lil alamin. Dia mengayomi semua agama. Dan bagi saya semua agama itu mengajarkan kebaikannya. Tuhan aja tidak memaksakan satu kitab. Ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Jadi Nabi bisa mengayomi semuanya. Kalau Anda memaksakan satu kitab suci Al-Quran, berarti Anda sudah menentang Tuhan. Tuhan tidak memasang satu kitab. Tuhan juga menganulir, menerima keimanan seorang Kristen yang beriman pakai Injil. Jadi jangan sok klaim-klaim Islam, Mbah. Yang saya khawatirin ucapan dari gerombolan HTI ini dan Farid Ogbah Wahabi ini. Saya khawatir orang awam ini terpengaruh. Anda jangan ikutin mereka.
Kalau Anda mau ikutin Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang baik itu, Anda ikutin jejak NU lah. Anda ikutin Kiai NU. Itu adalah Islam Muhammadi, Islam yang damai. Bukan Islam gerombolan Farid Othbah ini semuanya. Berdalih-dalih katanya nggak ada buktinya, nggak ada. Yang namanya penjahat mana pernah ngaku maling? Ngaku maling kan nggak ada. Apalagi pengacara. Alasan nggak dibayar kayak kan Anda semua kan cari nafkah. Ahmad Hasanuddin ini apa sih? Kok keluar-keluar terus? Kalau Anda nggak suka dengan ideologi Pancasila ini, Islam jenggot ini, silahkan Anda keluar ke Arab aja sana. Di Arab malah mungkin Anda dipancung sekarang. Itu kan owner Anda itu, Islam Wahabi. Yang Anda bangga-banggakan Arab tadi, Farid Othbah bilang apa? Kufur. Dan sekarang digorokin semua tuh dipancung sama Raja Arab. Janganlah bermain-main untuk negeri ini. Jaga negeri ini. Ini bukan negeri agama. Dan ini sesuai dengan Islam. Nabi tidak pernah mendirikan agama. Kalau Nabi mendirikan negara Islam, berarti akan Nabi mengusir semua orang Yahudi, orang Nasrani. Buktinya waktu Fatah Mekah, Nabi mengatakan jangan ada pendarahan. Hidup di situ orang Yahudi, hidup di situ orang Kristen. Itu diterima. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Kok memaksa satu agama? Orang Kristen harus taat kepada Injil, yang Islam monggo ke Al-Quran untuk pribadinya, tapi tidak bisa dipublik ke negara. Kenapa tidak bisa dipublik di hukum negara? Karena ini semua kita ini pemahaman kita ini relatif. Kita tidak bisa mengklaim atas nama Qurannya Tuhan, tidak bisa. Begitupun yang Kristen juga tidak bisa mengklaim Injil sesuai Injilnya Yesus. Kita ini semua persepsi aja. Makanya terpecah berapa banyak aliran. Nah, gimana Anda mau mendirikan negara pakai hukum Islam? Islamnya siapa dulu? Islamnya Othbah, ya semua mati digorok. Nah, bisa-bisanya Othbah mengatakan semua kufur. Berarti ini semua yang ada di Indonesia ini, NU ini semua kufur. Muhammadiyah kufur, dia aja nggak kufur. Kalau emang Islam itu Farid Othbah, saya murtad. Kalau emang Islam itu HTI, saya murtad. Kalau emang Islam itu seperti bagi Ahmad Hasanuddin, tampang aja sudah nggak ada cerahnya. Pakai nyerang-nyerang Gus Islah, memfitnah lagi. Tanggepin aja Gus Islah kalau emang Anda cerdas. Nilailah pembicaraannya, jangan nilai orangnya. Saya yakin juga si Ahmad Hasanuddin banyak busuknya, banyak aibnya. Farid Othbah juga banyak aibnya. Nggak ada manusia suci dari aib. Tanggepin aja. Sampai ada lagi kata hikmah, ambillah nasihat sekalipun dari orang munafik. Kalau emang benar, ambil. Saya mendukung gerak Gus Islah. Saya tahu dia orang jujur, yang tidak ada maksud apa-apa. Dia ingin hanya menjaga kemurnian Islam dan menjaga NKRI. Kita dukung. Nah, saya minta sekali lagi, jangan Anda percaya itu gelomboran pengacara berjenggot yang dikit-dikit takbir. Mereka adalah kelompok Wahabi. Wahabi itu bukan ahli sunnah. Sudah dicoret di Muktamar, di Aman atau di mana. Wahabi itu bukan kelompok ahli sunnah. Dia mengklaim-klaim ahli sunnah sekarang. Dia ganti nama baju lagi salafi. Itu hanya apa? Kamuflase. Karena Wahabi itu ingin menyampaikan satu misinya. Dia nggak ada urusan dengan menipu, dengan membunuh, dia akan lakukan. Karena agama dia itu agama bengis, bukan agama Muhammadi. Wahabi itu sebenarnya apa? Kalau kata Gus Dur, aliran kedengkian terhadap keluarga Nabi. Reinkarnasi dari kaum Khawarij yang membantai seluruh keluarga Nabi. Jadi jaga negeri ini, jangan kita terpengaruh. Wahabi itu adalah musuh semua agama, musuh semua manusia yang mengganggu kehidupan manusia. Itu aja mungkin kita jaga negeri ini. Saya minta kelompok-kelompok yang awam, Anda jangan mau terpengaruh. Jangan dengar itu pengacara yang ingin mengadu domba antar agama. Saya mintalah pemerintah, tegasin yang begini, dibungkamlah. Mosok gara-gara satu orang bisa menyesatkan banyak orang. Karena di negeri ini kan banyak orang bodoh juga. Jangan nanti kita nih kewalahan sendiri, ngurusin bangsa sendiri, akhirnya perang sendiri, sesama Islam. Itu aja mungkin. Terima kasih. Semoga negeri ini makin tenang dan kita lawan semua gerakan radikalisme yang ada di Indonesia, yang di situ di belakang semua aliran Wahabi atau Salafi atau HTI. Mereka adalah pengkhianat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum.